Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayyan alladzi akramana bi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarika lah, al-munazzahu 'anil jismiyati wal jihati waz zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, kana khuluquhul Qur'an wa shimatuhul ghufran. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Amma ba'du, hadratal ulama'il muhtaramin, para muallimin dan muallimat, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh berjamaah Masjid Jami'al Mubarakah yang insyaallah mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya, sehingga alhamdulillah di hari yang ke-9 dalam puasa Ramadan yang kita jalankan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemuliaan untuk kita mampu menjalankan perintahnya dan bahkan memaksimalkan kemuliaan di dalamnya. Mudah-mudahan amaliyah kita dari awal Ramadan sampai dengan tanggal 9 ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya kita menjadi bagian hambanya yang semakin taat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kuliah subuh yang singkat ini Al-Fakir ingin menyampaikan tema kemuliaan bulan Ramadan dengan memperbanyak amal kebajikan dan juga amal kebaikan. Ketahuilah para bapak ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kehadiran Ramadan menjadi agenda rutin kaum muslimin dan muslimat tentunya adalah sebuah kemuliaan yang teramat tinggi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keberadaan Ramadan membuat para umat-umat yang lainnya merasa iri dengan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Berdasarkan sebuah redaksi hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab yang tertera di dalam kitab Durratun Nasihin, yang tertera di dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang dikarang oleh Al-Imam Abu Laits As-Samarkandi. Beliau mengutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang kemuliaan daripada bulan suci Ramadan. Diriwayatkan di sana bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza dakhala Ramadana marhaban bimutahhirina. Ramadan kulluhu khairun, siyama naharihi wa qiyama lailihi
wan nafaqatu fihi kan nafaqati fi sabilillah, yang artinya adalah ketika bulan Ramadan tiba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, selamat datang bulan yang menjadi penyuci atau pembersih keadaan kita, yaitu bulan suci Ramadan, yang diwajibkan pada siang harinya berpuasa dan malamnya kita diwajibkan, disunahkan untuk menghidupkan malam-malam Ramadan. Dan yang lebih luar biasa lagi adalah upaya kita sebagai tanggung jawab orang tua di dalam mencari nafkah di bulan suci Ramadan, diberikan ganjaran seolah-olah mencari nafkah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hal demikian yang begitu luar biasa di dalam kemuliaan bulan suci Ramadan yang membuat umat-umat lainnya itu begitu iri kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah keterangan yang memberikan jawaban tentang ini, bahwasanya pernah suatu ketika Nabi Allah Musa alaihi salam yang telah diberikan kesempatan oleh Allah untuk berbicara langsung dengan Tuhannya, merasa bahwa dirinya ini sudah paling mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Nabi Allah Musa alaihi salam memberanikan diri bertanya kepada Allah, Ilahi hal akramta ahadan mitlama akramtani, wahai Tuhanku, apakah engkau memberikan kemuliaan kepada seseorang sebagaimana engkau berikan kemuliaan kepada aku? Ini akibat Nabi Allah Musa alaihi salam diberikan kesempatan berbicara langsung dengan Allah, lalu kemudian ingin mempertegas apakah dirinya itu yang paling mulia dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain, sehingga bertanya demikian. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, ya Musa, innali ibadan akhrujuhum fi akhiriz zaman fa akramuhum bi syahri Ramadan wa ana akuna ahabba ilaihim minka. Yang artinya adalah, wahai Musa, sesungguhnya aku memiliki seorang hamba yang akan muncul di akhir zaman, dan aku berikan kemuliaan kepada mereka itu satu bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan, dan aku lebih sayang kepada mereka dibandingkan dengan engkau ya Musa. Kalau bahasa Betawi, Nabi Musa ini langsung kelepok-kelepok, Pak. Yang tadinya kalau bahasa orang Betawi ngagul ya bahasanya ya, ngagul karena merasa sudah bisa berbicara langsung, dia harap iya cuman lu Musa yang paling gua sayang, ternyata jawabannya kagak. Diberikan jawaban seperti itu dan diberikan penjelasan juga. Fa inni kallamtuka wa baini wa bainaka sab'una alfi hijabin. Ketika aku berbicara kepadamu, antara aku denganmu di situ terdapat 70.000 hijab antara aku denganmu ya Musa. Faida samat ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa biyaddat shifahuhum wasfarrat alwanuhum arfa'u tilkal hijab waqtal iftar. Manakala ketika umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, dan di dalam keadaan puasanya itu wabiyaddat sifahuhum, dan tampak memutih bibirnya. Karena dalam satu riwayat Ramadan itu ada sebuah keterangan
dari kesepakatan ulama kenapa dinamakan Ramadan, karena memang Ramadan itu panasnya luar biasa. Mungkin di Indonesia alhamdulillah Pak panas, nggak terlalu panas. Udah berapa hari ini hujan mulu, saking banyaknya hujan alhamdulillah. Tetangga kita Bekasi Kelebu, tahu bahasa Kelebu Pak, kelelep, tinggian air sama rumah. Ini Menteng dalam banjir apa kagak Pak? Alhamdulillah, puasanya lebih enteng karena setiap hari hujan. Tapi di zaman beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mataharinya benar-benar luar biasa, sampai dikatakan di situ wabyaddat sifahuhum, sampai putih kering tuh bibirnya, wasfarrat alwanuhum, dan menguning warna kulitnya. Ini diumpamakan orang yang enggak makan saking panas matahari, enggak ketemu air, enggak ketemu makan, kening. Lalu kemudian arfa'u tilkal hijab, dan aku buka hijab yang dikatakan tadi. Allah berbicara dengan Nabi Allah Musa, terdapat hijab 70.000 hijab, tapi khusus umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berpuasa hijab itu dihapus oleh Allah. Kapan waktunya? Waktal iftari, ketika kita menghadapi waktu berbuka puasa. Betapa beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang berpuasa, sehingga menyegerakan berbuka puasa itu bagian daripada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kita dalam keadaan berbuka puasa, di saat itulah malaikat bersemayam di atas meja kita, dan di saat itulah waktu mustajabah, tidak ada hijab antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini sesuai dengan hadis yang sangat populer di mana beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lis-shaimi farhatani, farhatun indal iftari wa farhatun inda liqa'i rabbi. Dua kenikmatan kebahagiaan orang yang berpuasa. Yang pertama adalah ketika berbuka puasa. Saya tanya nih sama Bapak, ada nggak Pak orang puasa menghadapi maghrib gedeg Pak? Wah, entar lagi maghrib lagi. Kagak ada. Yang ada apa Pak? Maghrib dinanti-nanti kedatangannya. Bahkan orang saking kebingungan setiap hari, karena ketika ngikut ngaji dengar gurunya bilang tidurnya orang puasa ibadah. Wah, Bu, jadi ada orang pas ngaji lempengan model ini bangun dia denger. Jadi saumus shaimi ibadatun, tidur naumus shaimi ibadatun, tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Kagak tanggung-tanggung Pak. Nih ntar habis selesai sholat subuh nyampe rumah nih kita tidur Pak. Tidur. Terbangun-bangun jam 2 itu biasanya kalap pas bangun. Karena dalam keadaan puasa yang langsung dia tanya bukan apa-apa, maghrib masih lama, maghrib masih lama, ulah masih 4 jam lagi Bang katanya. Wah masih lama ya, dia tidur lagi. Kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ketika berbuka puasa. Makanya ketika masuk waktu maghrib buat kita yang berpuasa, lebih diutamakan untuk membatalkan puasa, makan secukupnya. Alhamdulillah mungkin jamaah Masjid Al-Mubarakah ini dari rangkaian kuliah subuh saya ini termasuk masjid yang jamaahnya paling banyak ini. Jamaahnya paling banyak, tapi jangan GR dulu Pak. Ini banyak emang bener karena pengen tekun nyempurnain bulan suci Ramadan, apa emang puyeng di rumah Pak? Orang kan manusia begitu, kalau udah puyeng ibadahnya rajin, pas udah punya duit kagak pernah ke masjid. Kan sering banget begitu. Ustadz doain saya Ustadz,
Ini kalau tanah di belakang kokas laku, masjid saya bikin lantai 6. Pas tanahnya laku kagak nongol tuh orangnya. Tahu kemana. Jamaah para ibu, jamaah bapak, para ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbuka puasa, disitulah waktu mustajabah. Makanya manfaatkan dengan sebaik-baiknya setelah kita membaca doa buka puasa sebagaimana guru kita mengajarkan. Sisipkan doa di situ segala kebutuhan yang saat ini kita butuhkan. Kebutuhan buat rumah tangga, anak-anak belum pada beli baju. Yang pengen pulang kampung sampai sekarang puyeng palanya, pulang kagak, pulang kagak, pulang kagak. Duit baru ketemu begini, kayaknya nggak pulang tahun ini. Minta kepada Allah, pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dari satu sisi saja. Belum yang lain bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemuliaan kepada umat Rasul berupa kemuliaan bulan suci Ramadan. Keterlibatan Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung akibat kemuliaan bulan Ramadan itu sendiri memerintahkan kepada surga, ya Ridwan, iftah abwabal jannah. Wahai malaikat Ridwan, buka pintu-pintu surga. Lisaimina min ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini maknanya pintu surga itu jangan diberikan arti makna hakiki surga. Mudah langkah kita dalam melakukan sebuah kegiatan kebaikan itu bagian daripada makna tuftahu abwabul jannah. Makanya ada sebuah riwayat, ada orang yang ketika selain daripada bulan Ramadan nginjek masjid kagak pernah, Ustaz. Nginjek masjid kagak pernah, tapi pas giliran Ramadan tiap hari nginjek masjid. Tiap hari nginjek masjid, Johor datang, asar datang, maghrib datang, isya datang, subuh datang, bahkan enggak disuruh bersihin masjid dia pel tuh masjid. Padahal sebelumnya enggak pernah tahu datang ke masjid. Tapi giliran bulan Ramadan mempersiapkan dirinya segala sesuatunya dengan menghabiskan waktunya apa yang dianjurkan diperintahkan oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika menghadap Allah dalam keadaan yang sangat mulia. Lalu bagaimana dengan kita para bapak ibu yang insya Allah selain daripada bulan suci Ramadan, insya Allah kita istiqomah melaksanakan kewajiban kita menegakkan salat 5 waktu kita. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada malaikat Malik, ya Malik, aghliq abwabal jahim, tutup pintu-pintu neraka, anis saimina min ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hai Malik, tutup pintu-pintu neraka. Apa buktinya? Bagi orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kayaknya berat Pak kita tinggalin untuk tidak memanfaatkan waktu di bulan suci Ramadan ini dengan diisi melakukan kebaikan-kebaikan. Bahkan yang luar biasa itu bukan cukup sampai di situ saja Pak. Kenapa Ramadan begitu mulia? Jarang-jarang Allah perintahkan malaikat Ridwan buat nangkepin setan, Pak. Setan ditangkepin sama malaikat Jibril, diperintah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Jibril, isfat maradatas syayatin. Tangkep tuh, ikat belenggu setan-setan. Bukan sampai di situ saja, ceburin, maknanya tenggelamin dia filu jajil bihar, sampai dengan laut yang paling dalam. Hanya karena apa dilakukan ini? La yufsiduna min ummati habibi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam siyamahum
agar supaya tidak mengganggu umat baginda Nabi Muhammad yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi keadaannya ini sudah diciptakan begitu luar biasa, hurmata kemuliaan bulan suci Ramadan. Makanya Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawbawi dalam kitab Durratun Nasihin beliau berkata, fayambaghi lil akili ayya'rifa hurmata syahri Ramadan. Maka sebaiknya buat orang yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui bagaimana cara kita menghormati bulan suci Ramadan. Para bapak ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, solusinya adalah apa yang disampaikan oleh Tuan Guru Sayyidil Habib Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Nasaihud Diniyah. Beliau berkata, istakthiru bi a'malil barri wa if'alil khairi mastata'tum fi syahri Ramadan. Perbanyaklah olehmu untuk mengerjakan kebajikan dan juga mengerjakan kebaikan semampu kalian selama bulan suci Ramadan. Karena apa beliau Sayyid Abdullah bin Ali Al-Haddad berkata seperti ini? Alasannya adalah yang pertama, li fadli waqtihi, karena kemuliaan bulan suci Ramadan, dan yang kedua adalah liwusulil mudha'afati fihi, karena tercapainya perlipat gandaan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, annan nafilata fi syahri Ramadan ta'dulu thawabuha thawabal faridah. Satu amalia sunnah yang dikerjakan di bulan suci Ramadan itu sebanding dengan ibadah wajib selain daripada bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, tadi ada sebagian jamaah yang idep masuk masjid, sholat tahiyat masjid. Karena sebagian ada juga yang kagak idep, main masuk aja. Coba diamalin sholat tahiyat masjid saat 2 rakaat kita lakukan, ta'dulu thawabal faridah, itu berbanding mendapatkan pahala sholat fardu. Tambahin lagi sholat sunnah qobliyah subuh. Saking semangatnya tambahin lagi dia buat dia subuh, orang kagak ngaji. Tapi ntar nih ada apa tuh namanya, sholat syuruk, sholat yang waktunya sempit banget, dan juga pelaksanaan sholatnya maksimal itu cuma 4 rakaat karena lidoyiki waktihi, karena waktunya sempit. Ini udah dikasih tahu begini, ntar yang ngerjain yang kagak mah ya pulang baik tetap alhamdulillah. Dia kasih tahu nih, sholat syuruk itu sebanding dengan kita mendapatkan pahala sholat fardu. Ustadz, bagaimana kalau semisalnya sholat sunnah itu mendapatkan pahalanya sebanding dengan sholat fardu? Lalu bagaimana dengan sholat fardu kita, apalagi subuh berjamaah? Beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menjelaskan, annal faridata bisab'ina fardin min ghairihi. Adapun salat fardu yang dilakukan di bulan suci Ramadan itu berlipat ganda sampai dengan 70 kali lipat. Kalau kita mau ngitung-ngitung, kan orang kita nih pinter buat ngitung bang, ngitung pinter, bagi kagak bisa ya. Pinter buat ngitung, bagi-bagian nggak bisa. Contoh, ada orang ngobjek tanah, kalau ngitung meter per meter paham banget, pas giliran bagian aja ada aja yang culas. Lo kan cuman motokopi doang katanya, masa bagiannya sama gue yang muter-muter ke kelurahan. Tuh bagi-bagian nggak bisa.
Dihitung satu sholat subuh nih saat ini berlipat ganda menjadi 70 kali lipat. Nggak kebayang kalau semisalnya selama 30 hari kita sholat subuh insya Allah di Masjid Al-Mubarakah ini, berapa kali lipat itu udah? Bu, berapa kali lipat bu udah? Belum banyak, cuman jangan sampai salah pandangan ya, mentang-mentang udah dapat pahala banyak kayak orang baru pulang umroh sholat 1 rakaat di Masjidil Haram bandingannya berapa? 100.000 rakaat, pas giliran pulang ke Indonesia agak sembahyang. Ngapa lo nggak sembahyang? Pahala gua masih banyak katanya. Ya Allah, para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah kebaikan dan kebajikan di bulan suci Ramadan. Apa saja yang kita mampu, karena amalia ibadah itu tergantung kebiasaan kita. Kalau biasa kita sholat sunnah, perbanyak sholat sunnah. Kebiasaan kita dzikir, perbanyak dzikir. Kebiasaan kita mudawamah qiraatil Quran, pun juga perbanyak baca Al-Quran. Kebiasaan kita sering bersedekah, perbanyaklah sedekah. Intinya fastabiqul khairati ilaihi marji'ukum jami'a, berlomba-lombalah dalam kebaikan, karena kebaikan yang kita lakukan pasti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini yang intinya adalah mudzakarah, karena kajian Ramadan digecek bagaimana juga Pak, hadisnya emang itu aja berulang-ulang kali. Cuman ini mengingatkan kepada kita yang insya Allah tadinya lupa akhirnya menjadi ingat, yang ingat jadi semakin ingat, dan tidak kita abaikan akan kemuliaan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di kesempatan subuh yang barokah ini menjadi bagian hamba Allah yang dimuliakan olehnya, dan segala amal ibadah kita semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Afdalu ma qultuhu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atu insyaallah ta'ala minal aminin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ya Allah ma yanfa'una wa zidna ya Allah ilman nafi'a wa zidna ya Allah ilman nafi'a wa zidna ya Allah ilman nafi'a warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yustajabu laha. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.